Kemudian para sahabat ketika mendengarkan Nabi berucap demikian, para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah. Apakah amalan yang dikerjakan di hari-hari emas ini, di 10 awal bulan Zulhijjah ini, tidak bisa melebihi akan pahala kebaikan dari jihad fi sabilillah? Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walal jihadu fi sabilillah. Tidak pula walaupun dengan amalan jihad sekalipun maka bisa mengalahkan pahala kebaikan yang kita dapatkan dari setiap amal soleh yang dikerjakan di awal bulan Zulhijjah ini. Walaupun itu adalah berupa tasbih subhanallah yang kita ucapkan, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada jihad fi sabilillah. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Di awal khatib menyampaikan khutbah Jumat hari ini, khatib mengingatkan dari khatib dan jamaah sekalian serta mengajak kita semua untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melakukan segala kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan petunjuk Al-Qur'an was sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Adapun kita saat ini jemaah rahmati Allah, kehidupan kita di dunia hanya sementara. Adapun kehidupan kita yang sebenarnya adalah alam akhirat, adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, dan surga Allah hanya bisa diraih bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, bagi mereka yang tubuhnya terasa tidak nyaman dalam kehidupan di dunia karena disibukkan dengan amal saleh yang tidak henti-hentinya. Adapun orang-orang yang tidak bercita-cita untuk masuk surga, maka kehidupan mereka di dunia adalah kehidupan yang santai-santai, kehidupan yang tidak ada upaya semangat dalam menjalankan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah, dalam ayat lain Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa libasut taqwa dzalika khair." Dan pakaian takwa adalah sebaik-baik pakaian. Maka inilah yang akan kita bawa nanti di hari akhirat. Maka jamaah dirahmati Allah, persiapkan akan hari di mana
tubuh kita ini tidak lagi hidup di dunia ini, tetapi berpindah ke alam yang berbeda, maka di saat itulah akhir dari perjuangan kita, akhir dari kesulitan dan kepayahan kita selama hidup di dunia ini. Jamaah dirahmati Allah, ketika kita ingin mendapatkan surga, dan surga adalah kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang agung, tidak mungkin kita dapatkan dengan amalan yang tidak ada apa-apanya, dengan amalan yang seadanya. Apalagi bagi mereka yang berani melanggar perintah Allah, maka na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari azabnya di akhirat kelak. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jamaah Jumat rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat, atas taufik dan hidayahnya, kesempatan dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa hadir ke masjid ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat. Ini merupakan kewajiban yang diwajibkan kepada kita umat Islam, khususnya laki-laki. Jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sekiranya kalian menghitung-hitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, sungguh la tuhsuha, kita tidak mampu untuk menghitungnya. Kenapa? Karena saking banyaknya nikmat atau kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka selayaknya kita ya hamba Allah yang taat kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, yang memberikan ibadah hanya kepada Allah semata, maka hendaklah kita menjadi hamba yang bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kesempatan beramal saleh di setiap harinya, apalagi di hari-hari emas ini. Kita telah berada di tanggal 1 Zulhijjah, hari-hari emas, hari-hari di mana amal saleh itu dilipat gandakan oleh Allah tabaraka wa taala. Maka sungguh semua amal saleh yang kita lakukan, ketahuilah semua atas pertolongan Allah subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam tentu tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan pada setiap kita, pada setiap hamba-hambanya, yufaqihu fid din, maka Allah akan faqihkan dia akan agamanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tahu hari ini bertepatan dengan 1 Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini merupakan salah satu dari 4 bulan haram yang Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan dalam Quran surat At-Taubah. Juga Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskannya dalam hadis-hadisnya, bahwasanya bulan haram itu ada 4. Ada Dzulqa'dah, ada Zulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Dan kita saat ini telah berada di tanggal 1 Zulhijjah, yang mana kata para ulama, ini merupakan kesempatan kita memperbanyak amal saleh di hari-hari emas, khususnya di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata Nabi SAW dalam hadis, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu ahabba ila Allah min hadhihi al-ayyam." Bahwasanya tidak ada suatu amal saleh yang kita kerjakan, yang kita lakukan pada hari-hari ini, ya, yang bisa menandingi atau yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan yang lainnya, yakni ayyamul 'ashr, yaitu adalah hari-hari yang 10 ini. Dan kita sekarang telah berada di tanggal 1 Zulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian para sahabat ketika mendengarkan Nabi berucap demikian, para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah. Apakah amalan yang dikerjakan di hari-hari emas ini, di 10 awal bulan Zulhijjah ini, tidak bisa melebihi akan pahala kebaikan dari jihad fi sabilillah? Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walal jihadu fi sabilillah. Tidak pula walaupun dengan amalan jihad sekalipun, maka bisa mengalahkan ya pahala kebaikan yang kita dapatkan dari setiap amal saleh yang dikerjakan di awal bulan Dzulhijjah ini. Walaupun itu adalah berupa tasbih subhanallah yang kita ucapkan, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada jihad fi sabilillah. Maka di sini kata para ulama, adapun yang dimaksud dengan amalan-amalan di sini tidak hanya amalan yang wajib, tetapi juga amalan-amalan yang sunnah, bahkan hal yang terkecil sekalipun
ya, semuanya akan dilipat gandakan oleh Allah tabaraka wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam melanjutkan, illa, kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai', kecuali seseorang yang berjihad di jalan Allah bi nafsihi, dengan jiwanya, wa malihi, dengan hartanya, falam yarji' min dzalika bi syai', namun tidak kembali satupun. Artinya seseorang yang berjihad di jalan Allah, dia mempertaruhkan nyawanya, dia mempertaruhkan jiwanya, dia membawa harta bendanya, namun tidak ada satupun yang tersisa. Jiwanya telah syahid, hartanya habis di medan perang, maka baru amalan ini bisa mengalahkan dari setiap amal yang kita kerjakan di awal bulan Dzulhijjah. Jemaah-jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran kita juga mendapati Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Fajr, wa layalin 'ashr, dan demi malam yang 10. Maka kata para ulama, walayalin 'ashr, malam yang 10, Allah tabaraka wa taala bersumpah dengan malam yang 10 yang disebutkan dalam Quran suratul Fajr ayat 2 ini. Dikatakan oleh para ulama, khususnya ulama tafsir, maknanya adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran dengan qasam atau sumpah, maka jamaah dirahmati Allah, disebutkan oleh para ulama tafsir di sini mengandung keutamaan khusus yang ada pada sumpah-sumpah Allah tersebut, dan itu terdapat banyak sekali dalam Al-Quran. Jamaah dirahmati Allah, termasuk juga ini adalah pendapat Ibnu Abbas, juga Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwasanya walayalin 'ashr, walaupun disebutkan adalah malam-malam yang 10, ya, namun maknanya adalah hari yang 10 berupa 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Maka jemaah dirahmati Allah, kesempatan yang Allah berikan kepada kita saat ini, pergunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan amal saleh, amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan bulan ini sungguh luar biasa. Tentu apa yang sudah khatib sampaikan di awal tadi, hadis dari Ibnu Abbas tersebut, mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi kita untuk terus memperbanyak amal di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keutamaan 10 awal Dzulhijjah tidak hanya didapatkan oleh mereka yang melakukan ibadah haji, tetapi kita juga bisa mendapatkan pahala-pahala yang besar, yang mana apabila kita mengerjakannya dengan penuh keikhlasan kepada Allah tabaraka wa taala, maka kita pun bisa memperoleh pahala yang begitu besar, pahala yang begitu luar biasa, yang sama saja dengan mereka yang melakukan ibadah haji. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, memang amalan yang paling utama yang bisa kita kerjakan di awal 10 bulan Dzulhijjah adalah menunaikan ibadah haji dan umrah. Karena ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan salah satu daripada rukun Islam. Maka seseorang yang telah Allah berikan kesempatan melakukan ibadah haji, maka ini bagian dari kesempurnaan akan Islam dan iman pada seseorang. Allah tabaraka wa taala berfirman, wa adzin fin nas bil hajji ya'tuka rijalan ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Allah tabaraka wa taala berfirman, dan berserulah kepada Allah dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Maknanya adalah perintah haji itu diwajibkan oleh Allah tabaraka wa taala dan menjadi salah satu poin penting, salah satu daripada rukun Islam. Maka seorang yang Allah berikan harta, yang Allah berikan kemampuan, maka bersegeralah untuk menunaikan ibadah haji ini. Jangan pernah menyia-nyiakan setiap kesempatan yang Allah berikan. Belum tentu tahun depan Allah masih berikan kita kesempatan hidup. Namun kemudian bagi kita yang tidak mampu, maka Allah tabaraka wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah mengerjakan haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, tentu bagi siapapun yang mampu. Adapun yang tidak mampu, maka kita terbebas dari kewajiban tersebut. Namun bukan berarti tidak ada usaha, tidak ada perjuangan untuk kita bisa meraih akan amalan yang mulia ini, meraih akan kewajiban yang mulia ini. Maka berusahalah dan berdoalah kepada Allah
terlebih di hari-hari yang emas ini, di hari-hari yang agung ini, berdoa kepada Allah agar Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menunaikan ibadah haji dan juga ibadah umrah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di 10 hari awal Zulhijjah hendaknya kita juga memperbanyak takbir, memperbanyak zikir, termasuk juga adalah zikir-zikir yang mutlak, takbir yang mutlak, yang mana sejak maghrib tadi malam masuknya 1 Zulhijjah sampai hari-hari tasyrik, hari ke-13 dari bulan Zulhijjah, maka disunnahkan kita untuk memperbanyak takbir mutlak, takbir yang tidak ada batasan waktu dan tempatnya. Sebagaimana takbir biasanya yang kita lantunkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Adapun nanti ketika masuk pada hari Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah, maka di sana terdapat takbir muqayyad, yang mana takbir tersebut terikat dengan waktu yang kita kerjakan di setiap selesai ba'da salat berjamaah. Maka jemaah dirahmati Allah, perbanyak takbir. Bahkan disebutkan dalam riwayat para sahabat dahulu memperbanyak takbir mereka, tidak hanya di masjid, tidak hanya di rumah mereka, bahkan di jalan-jalan, bahkan di pasar-pasar, mereka melantunkan takbir dengan suara yang besar. Masya Allah, ini adalah yang amalan para salaf, amalan para sahabat. Ketika memasuki 10 awal bulan Zulhijjah, maka mereka melantunkan takbir, memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berikutnya adalah jemaah rahmati Allah, hendaknya kita juga memperbanyak amal soleh. Sekecil apapun amal yang kita lakukan, maka berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas tadi, itu tidak bisa menandingi daripada pahala jihad fi sabilillah. Bayangkan satu tasbih subhanallah itu lebih utama dari jihad fi sabilillah. Maka bagaimana lagi dengan amalan-amalan yang wajib, amalan-amalan yang mempunyai fadilah, keutamaan yang besar, maka tentu Allah akan melipat gandakan pahala yang begitu besar. Maka jemaah rahmati Allah, jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita saat ini. Kemudian berikutnya adalah hendaknya kita berkurban, dan ini dikerjakan di Yaumun Nahr atau hari Idul Adha. Pelaksanaannya yaitu setelah selesainya khutbah dan salat Idul Adha, maka di saat itulah dimulainya an-nahr atau berkurban. Maka berkurban juga merupakan kesempatan kita memperbanyak amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesempatan ini hanya setahun sekali jamaah rahmati Allah. Siapapun yang mampu berkurban, maka berkurbanlah. Jangan menunggu tahun depan, jangan menunggu kapan-kapan saja. Ketika Allah masih memberikan kita harta yang berlimpah, harta yang cukup minimal, tidak mengurangi atau tidak memudaratkan daripada nafkah keluarga kita, maka diharuskan kita, disunnahkan kita. Hukumnya sunnatul muakkadah, disunnahkan kita untuk berkurban di setiap bulan haji. Maka takutlah akan ancaman dari Nabi SAW bagi siapapun yang Allah beri kemampuan untuk berkorban, namun ia enggan, pelit, kikir untuk berkorban. Kata Nabi SAW, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Kata Nabi SAW, barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki, artinya dia punya tabungan, kalau dia keluarkan tidak memudaratkannya, masih mencukupi untuk menafkahi keluarganya, maka kata Nabi SAW, dan dia tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat solat kami ini. Janganlah mendekati musallana, tempat solat kami, masjid-masjid kami. Ini ancaman dari Nabi SAW kepada siapapun yang memiliki harta, kemampuan, tetapi tidak mau atau enggan untuk mengeluarkan kurban. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah rahmati Allah, ada sebuah amalan yang begitu luar biasa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita amalkan di 10 hari awal bulan Zulhijjah ini, yaitu amalan puasa.
Maka siapapun yang sudah berpuasa pada hari ini, maka insya-Allah Allah akan ganjarkan pahala yang berlipat. Maka terus kita bersemangat untuk menunaikan amal soleh, termasuk salah satunya adalah puasa. Kalaupun kita tidak mampu berpuasa selama 10 atau 9 hari, selama dari tanggal 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah, maka usahakan minimal di tanggal 9 Zulhijjah atau yang dikenal dengan Yaumul Arafah, kita bisa mengamalkan, kita bisa melaksanakan puasa Arafah. Karena kata Nabi SAW, siyamu yaumil Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablah. Kata Nabi SAW bahwasanya puasa di hari Arafah itu bisa menghapus dosa setahun yang lalu, juga dosa setahun yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan khutbah singkat dari khatib yang khatib sampaikan pada kesempatan yang singkat ini bisa bermanfaat untuk diri khatib sendiri, juga untuk kepada jamaah sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, juga kesilapan dari apa yang khatib sampaikan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwa وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. قل إنما بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد